Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita bertemu kembali ya di mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Yang pokok pembahasan kali ini kita akan banyak berbicara tentang sistem informasi pemasaran. Nah, materi apa saja yang kira-kira masuk dan apakah fungsi dari kita mempelajari materi ini? Semoga dengan video ini dapat memberikan pemahaman saudara tidak hanya di seputar ilmu akuntansi saja, tapi juga saudara bisa memiliki pemahaman dan knowledge tentang informasi pemasaran dan sistem apa yang cocok untuk mendukung pemasaran. Sebelum kita mulai, sistem yang saat ini kita pelajari merupakan kebutuhan dari sebuah organisasi. Ya. Setiap entitas usaha atau organisasi pasti membutuhkan sistem. Dan sistem ini merupakan cara untuk menstrukturkan sebuah alur kegiatan. Nah, ketika sebuah bisnis tidak ada sistemnya, maka yang terjadi adalah bisnisnya tidak bisa berjalan cukup lama ya, karena tidak terstruktur bagaimana cara menjalankan proses bisnisnya. Nah, kira-kira apa yang menjadi kebutuhan setiap organisasi dan apakah setiap organisasi atau entitas itu memiliki atau harus mempunyai sistem yang sama? Nah, nanti kita akan membahas ke arah situ ya. Baik, untuk yang berikutnya, alasan bidang pemasaran membutuhkan sistem informasi kira-kira apa ya? Nah, pada gambar yang saudara lihat, itu adalah contoh dari produknya PT Unilever. Nah, PT Unilever itu merupakan payung sebuah bisnis ya, atau entitas bisnis. Nah, saudara lihat itu gambarnya ya. Ada berbagai macam produk yang mungkin familiar saudara lihat di convenience store yang biasa saudara belanja kayak di Indomart, Alfamidi dan sebagainya ya. Untuk produk Walls, kemudian apa itu berbagai macam Vaseline dan sebagainya ya. Ternyata satu produk atau satu payung di bawah PT Unilever. Nah, apa yang terjadi kalau PT Unilever ini tidak memiliki sistem informasi pemasaran? Padahal produknya banyak. Nah, tentu saja produknya tidak bisa tersampaikan kemana ke seluruh elemen masyarakat. Karena tidak ada sistem yang mendistribusikan produk-produknya itu secara menyeluruh ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, karena apa? Karena tingkat persaingan yang ada saat ini itu kan sangat tinggi. Untuk produk kebutuhan sehari-hari ini ya, kita sebut sebagai consumer good. Consumer good itu adalah produk kebutuhan sehari-hari. Nah, ini kan tidak hanya Unilever saja yang mendominasi pasar. Ada dari Orang Tua Group, ada dari Wings Food, ada dari Wings, ada dari Indofood, dan sebagainya. Nah, tentunya karena persaingan ini tinggi, kalau tidak didukung oleh sistem informasi yang bagus ya, maka akan membuat apa? Akan membuat produk ini tidak bisa maksimal dalam penjualannya. Nah, lalu alasan yang kedua, kenapa kita membutuhkan sistem informasi? Nah, kita lihat dari bagan yang tertampil di layar ya. Nah, misalkan untuk produk-produk di bawah itu ya. Produk-produk di bawah ini kan kita akan distribusikan ke beberapa orang. Misalkan saudara dan tetangga. Antara kedua individu itu tidak memiliki keinginan yang sama. Yang satu tidak suka kopi, yang satu tidak suka susu. Maka diferensiasi keinginan dari setiap individu itu kita tidak bisa sama ratakan. Untuk itulah dengan adanya sistem informasi pasar, kita bisa
menentukan produk mana yang akan didistribusikan di daerah tertentu. Nah, misalkan, kenapa produk Indomie goreng ya di daerah Sumatera itu ya, coba kalau perhatikan, kenapa sambalnya itu berupa sambal bubuk? Ya, coba kalau saudara perhatikan. Ya, dan saudara tanya ya dengan teman-teman yang ada di Sumatera. Kenapa produk Indomie goreng ya di Sumatera menggunakan cabai bubuk, sementara untuk area Jawa itu menggunakan saus cabai. Nah, itu kan ada sistem informasi yang dihimpun oleh manajer untuk menentukan tingkat kesukaan atau tingkat keinginan dari setiap daerah. Karena ada sistem tersebut ya, jadi mempermudah perusahaan untuk mendeliverkan barang-barangnya sesuai dengan keinginan pasar. Oke, alasan yang ketiga, nah kita lihat apa alasannya. Ternyata alasan yang ketiga ini harus ada identifikasi khusus tentang teknologi baru yang memudahkan ketika dalam mencatat data barang. Nah, sebenarnya teknologi barcode reader ini kan sudah lama ya. Tapi barcode reader yang berkembang saat ini tuh, kalau misalkan saudara ingin membuka minimarket atau barang-barang yang seputaran khusus pribadi ya, kita tidak perlu membeli barang barcode reader ini ya. Sekarang menggunakan teknologi HP pun sudah bisa melakukan scan barcode ya. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita mencetak barcode ini, Pak? Nah, kan ada barcode agregator. Itu saudara bisa dapatkan melalui website juga bisa, saudara download di Play Store juga bisa. Nah, jadi nanti untuk kode-kode barangnya, saudara tempelkan barcode-nya ya. Lalu dari situ tinggal scan menggunakan handphonenya. Nah, nantilah kita belajar menggunakan barcode untuk men-scan. Ya, nanti nilainya mungkin saya berikan barcode. Nah, saudara tinggal scan nilainya ya. Sebenarnya ini kan sudah teknologi lama seperti saudara absen ya menggunakan barcode ya. Jadi bukan sesuatu yang aneh gitu. Jadi ini teknologi informasi yang berkembang cukup pesat. Jadi itulah alasannya mengapa kita menggunakan sistem informasi pemasaran untuk mendukung peredaran dan distribusi barang. Nah, kemudian definisi dari sistem informasi pemasaran itu ya, kalau secara teori saudara bisa perhatikan di situ ya, yaitu ingin menciptakan pendistribusian promosi dan penentuan harga barang dan jasa itu sesuai dengan visi misi dan strategi yang ditetapkan oleh perusahaan. Nah, dengan adanya visi misi yang ditentukan oleh perusahaan, maka harapannya apa? Harapannya seseorang itu bisa tepat dalam menjual barangnya sesuai dengan kebutuhan. Nah, misalkan untuk daerah di Balikpapan ini ya, atau di daerah Samarinda dan sekitarnya, saudara melakukan penjualan barang yang tidak tepat. Contohnya, ya saudara di sini menjual mobil-mobil sport car yang jarak antara mobil dengan tanah itu tipis ya. Contohnya ya. Ya, tidak tepat ya, walaupun ada beberapa orang yang di sini memiliki sports car ya. Karena kontur tanahnya berbeda dengan kontur tanah yang ada di daerah atau kepulauan lain. Nah, itu kalau contoh yang lebih tepat lagi, ada salah satu produk makanan ya, saya nggak sebut merek ya, yang tidak familiar untuk dikonsumsi di daerah ini karena pertimbangan terjadinya gesekan agama yang kuat. Nah, berbeda halnya ketika kita menjualnya di daerah kepulauan lain yang permasalahan tersebut tidak menjadi
hal yang terlalu terlalu dipermasalahkan, karena memang tidak ada masalah produk itu beredar di situ. Nah, selanjutnya prinsip pemasaran atau marketing mix, ya, kita lihat dari keempat elemen dari setiap produk. Contohnya ya, product promotion, place and price. Nah, artinya setiap produk, promosi, tempat dan harga itu menjadi satu kesatuan yang harus ada dalam setiap produk yang saudara lempar. Nah, artinya kalau produk bagus, promosi bagus, tempat bagus, tapi harganya tidak bagus, artinya apa? Harganya terlalu mahal. Ada beberapa produk yang ketika harganya mahal sekali, tapi memang dia kualitasnya bagus, ya, seiring itu bagus. Untuk produk-produk branded yang memang sudah punya nama, oke lah, dia menerapkan harga yang tidak masuk akal. Tapi kalau bagi kita yang produknya belum dikenal di pasaran, apa yang akan terjadi? Nah, itulah kira-kira seperti itu. Jadi dari satu kesatuan 4 elemen itu akan disimpulkan ke dalam good information management. Jadi harus ada manajemen informasi yang bagus sehingga mendukung 4 elemen produk ini menjadi lebih maksimal dalam peredarannya. Yaitu memang tugas pokok kita, ya, sebagai seorang pengembang harus bisa mengembangkan bagaimana sebuah produk itu menjadi maksimal, yang tadinya barang itu barang biasa-biasa aja. Ya, kayak Indomie itu harganya berapa sih? Rp2.000 ya, tapi penjualannya luar biasa sampai ke mancanegara. Karena apa? Ya, dia membuat tagline atau membuat branding produknya itu maksimal. Kayak contohnya nih, Indomie seleraku, ya. Jadi pokoknya seleraku itu ya itu. Jadi kayak tidak ada yang lain. Dan sering melakukan promosi dan selalu mengendorse orang-orang yang penting, sehingga bisa tembus ke mancanegara, ya, menjadi makanan termurah dan terenak dan penjualannya luar biasa, ya. Benar kan? Nah, itu contoh aja. Nah, tentunya dengan keempat elemen ini digabungkan, ya, kalau bagus akan mendatangkan profit yang maksimal. Oke, untuk komponen sistem informasi pemasaran, nah ini dibagi menjadi beberapa, ya. Komponen sistem informasi pemasaran itu paling tidak kita bisa mengumpulkan data yang menjelaskan transaksi pemasaran. Artinya kalau saudara ingin mengembangkan sebuah produk saat ini, saudara harus bisa mengumpulkan kompetitor yang ada di sekitar kita ini ada berapa aja. Ya, contohnya saudara ingin menjual tentang produk baju atau produk minuman boba misalkan. Nah, bagaimana kita bisa tahu produk kita ini laris apa enggak? Kalau kita enggak tahu lawan di sekitar kita. Kalau saudara hanya menjual dengan bermodalkan mempunyai booth di pinggir jalan, kemudian saudara hanya ya biasa aja gitu, ya. Tentunya apa? Tentunya menjadi biasa aja karena sudah banyak. Mungkin saudara kasih sentuhan yang berbeda, disuguhkan dengan atraksi ketika sedang meramu minuman, ya, pakai melempar-lempar botol, atau ada musik host DJ yang keras-keras sehingga ya menarik perhatian. Nah, itu saudara harus pikirkan sejauh itu, yang ada perbedaan antara usaha saudara dengan yang lain, ya. Itu contohnya. Oke, kita lanjutkan. Kemudian komponen yang selanjutnya, ya, kita paling tidak bisa menyesuaikan informasi yang sesuai dengan kebutuhan pemakai sistemnya.
Misalkan ingin menjual produk makanan di pinggir jalan atau menjual apapun. Nah, tentunya ketika melakukan sebuah transaksi itu ada sistem yang mendukung. Misalkan sekarang kan sudah nggak zaman lagi kasir manual menggunakan kalkulator dan nota tulis tangan ya. Sekarang sudah menggunakan printer mal. Ya, print yang ya kayak di minimarket itu ya. Kemudian dicatat menggunakan tablet untuk transaksinya. Kemudian ada keterangan kalau tanpa nota berarti transaksi Anda gratis. Itu kan bentuk salah satu dari kontrolnya si pengusaha agar apa, setiap transaksi itu ada bukti transaksinya. Nah, itu kan salah satu bentuk kontrol. Nah, tentunya ketika kita menjadi owner, kita harus bisa menyesuaikan sistem itu yang mudah digunakan oleh siapa? Oleh si pengguna. Penggunanya siapa? Karyawan kita. Ya. Dan ketika kita akan memilih sales, ya, penjual karyawan kita tadi ya, dan menentukan iklan, nah tentunya juga harus sesuai dan relevan dengan produk kita. Misalkan kita menjual makanan cepat saji, iklannya nggak pas ya. Jadi iklan itu tidak terlalu gimana ya? Ya jangan melenceng dengan produk ya. Dan tentunya yang membawakan iklan paling tidak harus good looking. Ya itu bukan rasis dan sebagainya, tapi ya gimana ya, untuk menentukan value dari produk itu akan lebih baik kalau yang membawakan good looking, artinya ya pembawaannya bagus dalam membawakan produk. Karena ya seperti iklan sabun Lux itulah, kalau personalitinya tidak bagus, kemudian seorang brand ambasadornya tersangkut kasus korupsi dan sebagainya, kan biasanya langsung dipecat kan oleh perusahaan karena dia itu mewakilkan citra perusahaan. Kalau brand ambasadornya itu bermasalah, ya takutnya citra perusahaan juga akan tercoreng juga. Nah, itu gambarannya. Kemudian untuk sistem informasi yang ketiga, nah kita masuk ke komponen basis data. Nah, setiap transaksi yang ada paling tidak itu disimpan ke dalam basis data atau database atau drive. Untuk apa kita menyimpannya? Ya, karena dengan kita menyimpan database atau drive, kita bisa melihat transaksi sebelumnya ketika terjadi sebuah permasalahan. Apa contohnya permasalahannya? Ya, misalkan ya, saudara ingin mengecek transaksi sebelumnya yang ada masalah. Nah, masalah itu kan misalkan terjadinya penggelapan dana. Nah, itu bisa saudara cek melalui database yang menyimpan bukti transaksi. Kemudian jenis informasi pemasaran. Nah, ini ada marketing intelligence. Nah, ini kalau perusahaannya sudah besar ya, saudara bisa merekrut marketing intelligence yang tugasnya mengumpulkan data-data kompetitor. Ya, jangan sampai bisnis kita ini kalah saing oleh kompetitor ya. Ya, kalau enggak nanti kita ketinggalan zaman atau mungkin kita ditinggalkan oleh kompetitor kita. Ya, kayak di mall-mall ya saat ini ya. Bagaimana strateginya ya BSB itu bisa berkembang dengan cepat mengalahkan mall-mall yang sudah ada. Ya kan karena ada data dari marketing intelijen. Apa yang dibutuhkan masyarakat di kota ini yang tidak diberikan oleh pengembang atau mall yang sudah ada. Nah, itu contohnya. Kemudian internal marketing yaitu personal information seputar apa strategi yang harus dijalankan oleh perusahaan. Nah, ini kita harus punya langkah-langkahnya. Jadi dalam menjalani bisnis itu tidak ngambang. Apa yang harus kita lakukan 1 hari hingga 30 hari ke depan harus terstruktur dan harus terencana. Tidak ngambang. Nah, biar apa? Biar tujuannya tercapai. Dan tentunya yang terakhir, kita harus punya marketing communication yang bagus. Seorang marketing itu kalau ngomongnya mohon maaf masih terbata-bata, masih deg-degan, masih tidak percaya diri,
ya orang malas untuk mendengarkan produk yang akan kita tawarkan. Ya makanya kalau saudara ingin belajar marketing, lihatlah marketing mobil ya. Ketika dia menawarkan sesuatu itu, dia berapi-api dan dia semangat dan dia percaya diri dengan produk yang mereka tawarkan. Ya, itu kan citra ya. Jadi memang harus dalam memasarkan produk itu kita harus percaya diri dan seperti ngobrol, jangan ngomong sesuai ya terpaksa lah. Jadi kesannya itu jadi nggak nyaman. Karena kadang begini, orang itu belum tentu kepengen beli, tapi mendengarkan penjelasan kita, mendengarkan personality kita, mendengarkan gestur kita dan melihat kita dan bertemu kita, itu vibe-nya berubah dan akhirnya apa? Orang yang tadinya nggak mau beli itu bisa jadi beli. Ya, ya minimal jangan sampai faktor membeli itu karena kasihan. Ya, jadi akhirnya kasihan kepada saudara bukan karena terpikat oleh daya tawar yang saudara sampaikan. Nah, kalau sudah ketemu kasihan, maka orang sudah tidak respect sama produknya, justru hanya percaya dengan rasa kasihan yang saudara jual. Itu salah ya. Kayak ngemis online yang ada di TikTok kemarin ya, itu kita memberikan dana karena kasihan ya. Orangnya kasihan mandi lumpur ya. Ya kan jadi tidak pas. Nah, itu yang harus saudara tanamkan dalam marketing communication. Nah, ini untuk yang terakhir ya, contohnya untuk sistem informasi akuntansi, ya paling tidak dengan sistem pencatatan keuangan itu bisa merekam data penjualan yang lebih rinci sehingga apa? Kita bisa mengetahui seberapa tingkat penjualan dan tingkat keuntungan yang kita dapatkan dari aktivitas bisnis tersebut. Nah, kita fokus ke SIA-nya aja karena berhubungan dengan core pelajaran kita. Nah, jadi begitu saudara tentang informasi yang saya sampaikan hari ini, semoga bermanfaat dan dapat dijadikan tambahan informasi. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.